Coba kalian bayangin, ada sebuah negara yang terlalu jago produksi barang, saking jagonya, ekonomi mereka malah hancur dari dalam. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi ini beneran terjadi, dan negara itu adalah China. Saat ini, China lagi ngadepin krisis teraneh yang mungkin jarang banget kita dengar di berita mainstream. Mereka lagi keracunan sebuah fenomena yang disebut involution, atau dalam bahasa aslinya, Neijuan. Kalau dipikir-pikir, kita sering diajarin kalau persaingan alias kompetisi bisnis itu bagus kan? Bikin harga murah, inovasi jalan, konsumen diuntungkan. Tapi di China, kompetisinya udah sampai di tahap yang kebablasan. Kompetisi di sana udah berubah jadi perlombaan bunuh diri. Hari ini gue bakal jelasin fenomena rumit ini dengan bahasa yang segampang dicerna. Siapin kopi kalian, karena ini bakal ngebuka wawasan kita soal sisi gelap dari negara yang menyandang predikat pabrik dunia. Let's go! Oke, kita mulai dari dasar. Apa sih involution itu? Sederhananya involution adalah persaingan tanpa henti, yang bukannya bikin pesertanya makin maju, tapi malah melukai semua pihak yang ikutan. Semuanya kerja keras setengah mati, tapi nggak ada yang menang. Gue kasih contoh nyata di industri yang lagi hype banget. Mobil listrik atau EV, electric vehicle. Bayangin ada peluang bisnis baru yang menjanjikan. Normalnya, mungkin ada 5 atau 10 perusahaan raksasa yang masuk dan bersaing. Di China, nggak main-main. Ada lebih dari 50 brand mobil listrik yang tiba-tiba muncul dan bergelut di pasar yang sama. Awalnya, kondisi ini kelihatan sempurna. Produksinya naik pesat, teknologi EV berkembang gila-gilaan, dan harganya turun. Konsumen senang dong. Tapi lama-lama, situasinya jadi absurd. Karena saking banyaknya saingan, perusahaan mulai banting harga habis-habisan. Margin keuntungan hilang. Bahkan banyak dari mereka yang rela ngejual mobil di bawah biaya produksi. Bayangin, lu bikin barang modalnya 100.000, tapi lu jual 80.000. Rugi dong? Jelas. Tapi mereka nekat ngelakuin ini cuma demi habisin stok dan matiin saingan. Di sistem kompetisi yang super ekstrim kayak gini, hukum ekonomi normal udah nggak berlaku. Lucunya, perusahaan yang menang itu bukan perusahaan yang produknya paling inovatif atau operasionalnya paling efisien. Terus, siapa yang menang? Yang menang adalah perusahaan yang punya napas paling panjang buat bakar duit. Siapa yang bisa nahan rugi paling lama sebelum akhirnya bangkrut, dia yang bertahan. Ini bukan lagi kompetisi sehat, ini harfiah perlombaan kebangkrutan. Banyak perusahaan di dalam sana yang operasionalnya gede banget, nyumbang sepertiga manufacturing dunia. Tapi di laporan keuangannya, mereka berdarah-darah dan susah banget nyetak profit. Seperti riset yang ditulis sama sebuah kantor berita Indonesia, alih-alih melahirkan efisiensi, kompetisi ini malah bikin harga ditekan sampai mati. Stok numpuk nggak karuan, dan banyak pabrik yang akhirnya gulung tikar. Pasti kalian nanya, kok pada bego sih? Kalau rugi ya udah berhenti aja produksi. Nah, di sini letak masalah sistemiknya. Di China, pemerintah daerah itu dituntut oleh pusat untuk terus nyetak pertumbuhan ekonomi dan buka lapangan kerja. Cara paling gampang, ya injek gas di sektor industri. Jadi, pemerintah daerah ngasih subsidi gila-gilaan dan pinjaman bank yang super murah buat perusahaan-perusahaan lokal ini. Pokoknya, pabrik harus ngebul, orang harus kerja. Akibatnya apa? Terjadi yang namanya supply overload atau kelebihan kapasitas produksi. Barang yang diproduksi jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang mau beli. Karena barangnya numpuk, mau nggak mau mereka harus banting harga lagi. Lingkaran setan, guys. Sekarang pertanyaan terpenting, siapa yang harus bayar harga murah ini? Jawabannya, rakyatnya sendiri. Buat nutupin kerugian karena banting harga, perusahaan harus pangkas biaya. Gaji karyawan dipotong, lembur nggak dibayar, PHK terjadi di mana-mana. Orang-orang dipaksa kerja bagai kuda cuma buat survive. Ini esensi dari kata Neijuan, kerja sampai mati, tapi nasib nggak kemana-mana. Dampaknya ke ekonomi negara justru ngeri. Karena gaji dipotong dan masa depan nggak pasti, masyarakat China jadi takut belanja. Selain itu, karena harga barang besok diprediksi bakal lebih murah dari hari ini, konsumen milih nunda beli barang. Beli mobilnya tahun depan aja deh, pasti harganya udah diskon setengah. Akhirnya, transaksi macet. Ekonomi China masuk ke jurang deflasi. Menurut laporan, ini adalah deflasi terpanjang yang dialami China sejak 1990-an. Ekonomi mereka melambat justru karena dihancurkan dari dalam oleh kompetisi mereka sendiri. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari krisis involution di China ini? Kita sering dicecoki pemahaman kalau kompetisi pasar bebas itu selalu berujung pada sesuatu yang baik. Tapi nyatanya, kalau kompetisi itu nggak ada remnya, ditambah dengan intervensi subsidi yang buta terhadap demand pasar, kompetisi berubah jadi racun mematikan. Sebuah race to the bottom.
Gimana menurut kalian? Apakah fenomena perang harga yang saling mematikan ini juga mulai kejadian di Indonesia? Entah itu di industri ojek online, e-commerce, atau bahkan kedai kopi franchise di pinggir jalan. Coba drop opini kalian di kolom komentar ya, gue pengen banget baca pendapat kalian soal ini. Kalau kalian ngerasa video ini ngebuka wawasan kalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar pada ikutan pintar. Gue Seno, thanks for watching dan sampai jumpa di analisis unik berikutnya.